warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divana Aurelia Latifa dengan NPM 2013053128 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Pengertian dari RPP itu sendiri yaitu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam sebuah silabus. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, kemudian sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kemudian menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu tujuan dari RPP. Tujuan dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu komponen dari RPP atau komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau disebut juga dengan subtema. Kemudian yang ketiga itu ada kelas dan semester. Kemudian yang keempat yaitu materi esensial atau pokok. Kemudian yang kelima yaitu alokasi waktu. Kemudian yang keenam yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu kompetensi inti. Kemudian yang kedelapan yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kesembilan yaitu materi pembelajaran. Kemudian yang ke-10 yaitu metode pembelajaran, kemudian yang ke-11 yaitu media pembelajaran, kemudian yang ke-12 yaitu sumber belajar, yang ke-13 yaitu langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir yang ke-14 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai RPP itu sendiri, mulai dari pengertian, tujuan, dan juga komponen-komponen RPP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk kelas 6 semester 1 dengan tema Persatuan dalam Perbedaan, dengan subtema Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ke-6, dan alokasi waktu yaitu 1 kali 30 menit. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti atau KI yaitu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini sendiri mencakup 4 dimensi, yaitu mulai dari sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, untuk kompetensi inti ini sendiri yaitu yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangganya, serta cinta tanah air. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, kemudian makhluk Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, kemudian serta dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi.
Nah, selanjutnya yaitu untuk kompetensi dasar yang saya buat atau KD yang saya buat, yaitu yang pertama itu ada muatan PPKN. Nah, dalam muatan PPKN ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian muatan yang kedua yaitu ada bahasa Indonesia. Nah, muatan yang kedua ini mencakup 2 poin, yaitu yang pertama menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, setelah kompetensi inti dan kompetensi dasar, selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, untuk indikator yang saya buat yaitu memuat 2 muatan, yaitu PPKN dan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan yang pertama yaitu muatan PPKN, yang pertama yaitu memahami 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu melakukan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu menerapkan 3 kegiatan sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia yaitu yang pertama menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan di dalam RPP yang saya buat yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Selanjutnya yaitu ada materi. Nah, untuk materi itu sendiri, yang pertama menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Mengembangkan peta pikiran dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, yaitu menemukan contoh hidup rukun dan membuat rencana mewujudkannya. Nah, untuk muatan PPKN-nya yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam hidup rukun. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesianya yaitu teks bacaan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dan metode. Untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu saintifik, kemudian strateginya yaitu cooperative learning, kemudian untuk tekniknya yaitu example non example, kemudian untuk metodenya yaitu ada penugasan, kemudian tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah. Selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama tentunya ada buku guru, kelas 6 tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, kemudian juga ada buku siswa kelas 6 tema 2 persatuan dan perbedaan, kemudian ada kertas HVS dan alat tulis, kemudian ada lingkungan sekitar, dan juga teks bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya sendiri yaitu yang pertama, guru akan memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian setelah berdoa, guru akan mengecek kehadiran peserta didik dan juga memeriksa kerapian
pakaian mulai posisi dan juga tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu mengenai persatuan dalam perbedaan. Kemudian selanjutnya yaitu guru akan menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk alokasi waktu dalam pendahuluan ini yaitu menggunakan waktu yaitu cukup 5 menit. Selanjutnya yaitu ada inti dari pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa akan melanjutkan kegiatan dengan membaca teks yang ada pada buku pelajaran, dan siswa membaca teks dalam hati dan diberikan waktu selama 2 menit. Nah, setelah itu guru juga dapat berkeliling untuk memberikan bantuan saat siswa berdiskusi. Nah, guru bisa memberikan pertanyaan pancingan apabila diskusi tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, siswa melanjutkan kegiatan dengan menemukan informasi penting dan mengisinya pada peta pikiran. Nah, setelah itu, di dalam kelompoknya, siswa akan menyampaikan peta pikirannya. Selanjutnya, guru akan meminta salah satu siswa untuk membacakan peta pikirannya di depan kelas dan memberikan masukan. Setelah itu, siswa lain diberi kesempatan untuk berkomentar. Kemudian guru juga memberikan penguatan. Nah, setelah itu setiap siswa kemudian mengembangkan peta pikirannya dan membacakannya di depan kelas. Setelah kegiatan itu, guru dapat memulai kegiatan berikutnya, yaitu dengan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang nilai persatuan di kehidupan sehari-hari. Nah, guru memimpin diskusi secara klasikal. Nah, setelah itu, setiap siswa kemudian menulis rencana penerapan nilai persatuan di dalam kegiatan kelasnya. Tulisan dari siswa tersebut, mereka harus memuat paling sedikit yaitu 2 contoh kegiatan, kemudian rencana pelaksanaan kerjasama, siapa saja yang dapat dilibatkan, dan juga tempat pelaksanaan serta manfaatnya. Nah, setelah itu, siswa menyampaikan hasilnya kepada teman kelompoknya, dan juga mereka akan menyampaikannya kepada guru. Setelah kegiatan tersebut selesai, maka tugas akan dinilai oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Kemudian guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku guru. Nah, itu tadi merupakan kegiatan inti dalam langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, untuk penutup sendiri yaitu yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya terkait materi yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua yaitu guru dapat menanggapi respons siswa dengan memberikannya penguatan terkait pertanyaan yang diajukannya. Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya. Kemudian, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, maka guru mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu terdapat penilaian. Penilaian ini mencakup penilaian sikap dan juga penilaian produk. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai EPP yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.